Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Rizky dari kelompok 7 Matkul Pengantar Studi Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam, pembaharuan dengan kemanusiaan, khalifatullah, Islam dan moralitas. Apa yang dimaksud dengan keluarga, masyarakat dalam Islam, Islam dan politik ekonomi, keluarga, Islam dan agama lain. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan Islam. Islam yaitu menjadi kehidupan manusia, masalah pribadi, masyarakat, negara, peradaban, dan lainnya. Dari sisi masa Islam merupakan agama Allah yang diturunkan kepada setiap nabi dan rasul sebelum kehadiran Nabi Muhammad. Artinya agama ini bersifat universal yang datang di setiap zaman kerasulan pada saat itu. Yang kedua yaitu pembaharuan. Pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dan selanjutnya Islam dan kemanusiaan. Langsung saja, Islam dalam kemanusiaan itu sifat yang melekat pada diri manusia itu sendiri, yaitu ilmu sosiologi dari kemasyarakatan yang dibedakan menjadi dua, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Lanjut, menjelaskan Islam dan moralitas. Islam yaitu dalam moralitas yaitu kebiasaan atau penentuan baik buruknya terhadap perbuatan dari kelakuan manusia tersebut. Dan lanjut, Islam, keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai pondasi masyarakat. Keluarga menurut pengertian umum adalah suatuan kekerabatan yang mendasar di masyarakat yang terdiri dari atas ibu, bapak, dan anak. Itu sedangkan dalam memilih berkeluarga, Nabi Muhammad telah menentukan beberapa kriteria seseorang yang dapat dinikahi. Di antaranya tidak ada pertalian darah dan sudah dewasa, berakal, berkemampuan material, dan cukup untuk membiayai kehidupan. Lanjut, yaitu menjelaskan Islam dan politik ekonomi. Ekonomi politik menurut para ahli merupakan suatu disiplin intelektual yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Politik secara umum yaitu membahas tentang ekonomi, maka ingatan kita akan langsung tertuju kepada kata tidak terlepas dan unsur-unsur produksi, konsumsi, distribusi, investasi, impor, dan ekspor. Pandangan Islam terhadap ekonomi yaitu pemenuhan akan kebutuhan kehidupan masyarakat harus menyentuh semua lapisan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, tersier, sesuai kemampuan tiap individunya. Politik ekonomi Islam yaitu mengintervensikan aktivitas ekonomi, menjamin adaptasi hukum Islam dikaitkan dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi
Islam yang dimana untuk menyelaraskan setiap dalil-dalil di dalam nas, ya itu. Lalu keterkaitan Islam dengan agama lain. Agama dibagi menjadi dua, yaitu ajaran samawi dan ajaran ardi. Kalau samawi itu bersumber dari wahyu Tuhan, dari Allah. Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Nasrani kepada Nabi Isa, Yahudi kepada Nabi Musa. Kalau agama ardi yaitu pemikiran mendalam manusia, yaitu Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Dan ada juga Islam di Indonesia, contohnya saja yaitu ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan itu semua Islam ialah sebagai perekat, penguat, dan pemersatu, penjaga, dan lain sebagainya. Itulah fungsi Islam dalam kehidupan kita semua. Cukup sekian dari saya, Sukron Kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.